Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bugar. Tidak terasa ya, sudah September aja. Tidak terasa juga yang dulu dirasa berat sekali, ternyata cukup kuat, bisa bertahan sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini, kalian akan diajak untuk mempelajari materi pembelajaran pada bab 2. Kalian sudah dianggap berhasil menguasai materi pada bab sebelumnya dengan memperoleh nilai di atas kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kalian bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan kalian. Nah, dalam mempelajari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada materi ini, kalian akan mempelajari wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama dan kepercayaan, lalu yang terakhir sistem pertahanan dan keamanan negara. Semoga kita bisa melewati beberapa materi tersebut ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada bab 2 ini, coba kalian amati gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar tersebut, apa yang ada di benak kalian berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Pernahkah kalian memikirkan bagaimana Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dirumuskan? Apa saja yang diaturnya? Lalu apa fungsinya bagi negara kita tercinta? Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut ada di pikiran kalian, tentunya kalian merupakan sosok warga negara yang memiliki rasa ingin tahu dan ingin lebih mengenal konstitusi negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara kita. Sebagai konstitusi negara, di dalamnya tentu saja diatur hal-hal mendasar yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, tentang bentuk negara dan pemerintahan, kedaulatan negara, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara, keberadaan pemerintah daerah, wilayah negara, hak dan kewajiban warga negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggambarkan karakteristik negara kita yang membedakannya dari negara lain. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita akan memetakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas wilayah Negara Republik Indonesia yaitu ada wilayah daratan dan wilayah lautan. Kalian pada saat ini berpijak dan hidup di wilayah negara Indonesia. Sebagaimana warga negara yang baik, tentu saja kalian harus mengenal karakteristik negara kita tercinta. Nah, sekarang kalian coba amati gambar peta negara Republik Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki ciri Nusantara dengan wilayahnya sebagian besar berupa perairan dengan batas-batas dan hak-haknya telah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Wilayah negara adalah suatu daerah yang menunjukkan batas-batas dari suatu negara, yang dimana dalam wilayah tersebut dapat melaksanakan kekuasaannya. Dengan demikian, menjadi tempat berlindung bagi rakyat dan sebagai tempat bagi pemerintah untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahannya. Menurut Ensiklopedia Umum, wilayah negara merupakan bagian dari muka bumi daerah, tempat tinggal, tempat hidup, dan tempat bagi sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Wilayah negara terdiri dari beberapa wilayah, yaitu wilayah darat, wilayah laut, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial atau konvensional. Wilayah daratan.
Wilayah darat meliputi segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi, seperti gunung, lembah, rawa, dan sungai. Batas wilayah daratan suatu negara ditentukan melalui perjanjian antar negara yang wilayahnya berbatasan. Potensi wilayah daratan tersebut meliputi ribuan hektar wilayah hutan, pertanian, perkebunan, serta mengandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, dan sebagainya. Wilayah perairan. Wilayah laut juga bisa disebut dengan wilayah perairan. Perairan suatu negara disebut perairan teritorial. Batas lautan teritorial dapat dihitung 3 mil dari batas pantai pada air laut yang sedang surut. Adapun lautan bebas adalah laut di luar perairan teritorial. Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas daripada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Wilayah lautan Indonesia sangat luas dengan kekayaan laut yang melimpah ruah. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan bagi bangsa kita dan juga dapat sekaligus sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan. Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasannya. Rumah yang kalian tempati juga tentunya mempunyai batas. Begitupun dengan sekolah kalian, pasti mempunyai batas wilayah seperti dibatasi oleh bangunan yang lain, jalan, dan sebagainya. Wilayah lainnya seperti desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi hingga negara juga memiliki batas kewilayahan. Batas wilayah itu untuk menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah bermacam-macam. Ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan saja apabila wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah lainnya. Bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Sama halnya dengan negara-negara lain, Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara maritim. 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi tidaklah mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara. Sedangkan perbatasan wilayah darat, Indonesia hanya berhubungan dengan 3 negara. Berikut ini dipaparkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur, dan selatan. Yang pertama, batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Yang kedua, batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Sebelah barat, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis, daratan Indonesia terpisah jauh dari daratan India. Tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. 2 pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik.
Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antara kedua negara tentang batas-batas wilayah. Tidak hanya wilayah darat, melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia di sebelah timur, yaitu Provinsi Papua, berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat dan Provinsi Sepik Barat atau Sandaun. Yang keempat, batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999. Dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia awal tahun 1997. Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif dan batas landas kontinen. Baik, penjelasan yang tadi merupakan penjelasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mempelajari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Pada akhirnya diharapkan kalian menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi dan semakin mencintai negara Indonesia tercinta. Untuk tugasnya, kalian coba lakukan identifikasi negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat dan lautan Indonesia. Tulislah hasil identifikasi kalian pada buku rangkuman catatan PPKN.